Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 3-4. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Tema persekutuan orang Kristen. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, di tahun 80-an HKBP begitu alergi dengan istilah persekutuan doa, karena kegiatan seperti itu katanya diadopsi dari kegiatan gereja-gereja karismatik. Padahal sejak tahun 60-an HKBP telah mengenal acara Partangyangan Lungguk atau WIK. Meskipun agak berbeda dengan persekutuan doa yang sering berdoa semalam suntuk dan berpuasa, Partangyangan Lungguk atau WIK sebenarnya juga bisa disebut dengan persekutuan doa ala HKBP. Acaranya memang tidak terus-menerus berdoa, ada juga bernyanyi, pembacaan Alkitab, khotbah dan diskusi. Partangyangan Lungguk atau WIK adalah salah satu bentuk persekutuan orang Kristen. Bentuk lainnya bisa kita temukan dalam kegiatan kategorial di gereja, seperti sermon atau PA remaja, sermon atau PA naposobulung, sermon atau PA parupuan, sermon atau PA ama, sermon atau PA lansia, dan lain sebagainya. Kata persekutuan dalam bahasa Yunani koinonia. Berhubung kegiatan kategorial tersebut lebih cenderung berbentuk persekutuan, maka mereka semua berada di dalam kegiatan Dewan Koinonia. Namun sesungguhnya koinonia atau persekutuan orang Kristen bukan hanya terjadi di dalam kegiatan kategorial gereja saja. Seharusnya koinonia juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga Kristen, organisasi atau yayasan Kristen, dan lain sebagainya. Pokoknya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itulah terjadi koinonia atau persekutuan orang Kristen, termasuk juga gereja. Dalam rumusan pengakuan iman rasuli, gereja dan koinonia tersebut adalah bagian dari karya dan karunia Roh Kudus yang mempersatukan dan menguduskan semua orang Kristen untuk saling mengampuni, saling menasehati, saling menguatkan dalam kasih dan pekerjaan baik, saling melayani atau berdiakonia, dan bersaksi, bermarturia. Karena itulah tritugas panggilan gereja, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia, tidak dapat dipisahkan, tetapi harus dapat dibedakan. Demikian juga dalam nas renungan kita hari ini. Arti dari koinonia itu dapat diperluas dengan pengertian kebersamaan, penggabungan, dan penyatuan yang diisi dengan kesaksian dan pemberitaan tentang Injil Kristus. Sesuai dengan konteks penulisan surat ini, Yohanes hendak memperkuat dasar-dasar ajaran gereja sebagai persekutuan orang Kristen, terutama untuk menghadapi guru-guru palsu dengan berbagai ajaran mereka yang menyesatkan. Saat itu guru-guru palsu tersebut mempertanyakan dan meragukan keaslian ajaran Yesus Kristus. Bahkan esensi dan eksistensi Yesus sebagai Allah dan manusia pun dipertanyakan. Dengan memakai cara berpikir gnostisisme, mereka hendak memisahkan immortalitas Yesus dalam kealahannya yang baka dengan mortalitas Yesus dalam kemanusiaannya yang fana. Yang satu harus diterima dan dipercaya, sedangkan yang lain harus ditolak dan diabaikan. Yohanes sebagai penulis suratnya ini tidak membiarkan ajaran seperti itu menjadi wabah di dalam gereja atau persekutuan orang Kristen. Ia segera menyatakan sikapnya dan bersaksi bahwa apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya ketika Yesus masih bersama murid-muridnya, itulah juga yang diberitakan kepada semua persekutuan orang Kristen, supaya mereka juga beroleh persekutuan dengannya, bukan dengan guru-guru palsu tersebut. Persekutuannya bersama Rasul Kristus lainnya adalah persekutuan dengan Allah Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kesaksian yang dituliskannya ini bertujuan untuk menguatkan iman jemaat melawan ajaran sesat, supaya sukacitanya bersama Rasul Kristus lainnya menjadi sempurna. Akhirnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, marilah kita semakin giat mengikuti persekutuan orang Kristen di gereja kita, dengan setia mengikuti ajaran gereja yang menguatkan iman kita. Banyak kesempatan kita untuk mengikuti persekutuan orang Kristen di gereja, terutama melalui kegiatan kategorial di Dewan Koinonia dan Partangyangan WIK di WIK kita masing-masing. Ingatlah, persekutuan kita adalah benar dan kudus, karena persekutuan kita bukanlah seperti persekutuan dengan dunia ini, tetapi persekutuan kita adalah di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Kita berdoa.
Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Kuatkanlah kami untuk tetap setia mengikuti persekutuan orang Kristen di gereja kami, di rumah dan dimanapun kami berada. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.